Mariana Witna. Saya dari SMP Negeri 1 Belimbing. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Batu Menangis. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal ketika Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun, setelah ayah Darmi meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi menjadi kian gelap dan berat tubuhnya menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun, apa yang dilakukan Darmi? Darmi sama sekali tak ingin membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Pada suatu hari, ibu Darmi hendak pergi ke ladang. Ia akan bekerja sampai sore sebab musim panen sudah tiba. Ibu Darmi berkata kepada Darmi, "Darmi, bisakah kau membantu ibu nak? Bisakah kau memasak hari ini? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan hasil ladang kita. Jika sudah selesai, maukah kau mengantarkannya ke ladang untuk ibu?" Darmi yang sedang menyisir rambutnya yang indah terkejut. "Apa, Bu? Memasak?" "Nggak mau, Bu. Kalau aku memasak, rambutku nanti bau tungku. Lalu kalau aku mengantar makanan ke ladang, kulitku nanti bisa hitam, Bu. Aku nggak mau." Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala sedih. Di ladang dia bekerja dengan keras, mengumpulkan hasil ladang itu. Besok, dia akan menjualnya ke ladang. Dia tidak memikirkan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil meminum air kendi yang dibawanya. Di dalam hatinya berdoa, "Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku, buangkanlah dia dari sifat malasnya." Setelah pulang dari ladang, ibu Darmi pulang ke rumah. Betapa terkejutnya dia. Di sana tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak ada memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah-marah. "Ibu ini kemana saja sih? Masa di rumah tidak ada makanan? Aku kan lapar, seharian tidak ada makan." "Darmi, ibu kan sudah menyuruhmu untuk memasak tadi, nak." "Cis, nggak mau, Bu." Darmi meninggalkan ibunya yang sedang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil ladangnya. Dia akan menjualnya ke pasar. "Darmi, ikutlah bersama ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkan bantuanmu untuk membawa hasil ladang kita." "Cis, nggak mau, Bu. Nanti kulitku hitam. Apalagi kan pasar kan becek. Nanti kulitku jadi kotor. Aduh, aku tak bisa membayangkan kulitku yang bersih jadi ikutan kotor." Akhirnya ibu Darmi ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya ibu Darmi membawa hasil uang panen itu. Tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makanan beberapa hari saja. Darmi yang melihat ibunya menghitung uang, segera mendekati ibunya. "Bu, bedaku habis. Tolong belikan, Bu." "Ya, besok ibu belikan ya. Tapi kamu harus ikut ibu, agar ibu tidak salah beli." Akhirnya, keesokan harinya, Darmi dengan terpaksa ikut ibunya ke pasar. Tetapi, Darmi berkata kepada ibunya, "Bu, nanti ibu berjalan di belakangku saja ya." "Kenapa, Darmi?" "Cis, Bu, pokoknya ibu berjalan di belakangku saja. Ibu bisa dengar nggak sih?"
Mereka melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba di tengah jalan, ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya, "Hai Darmi, kau mau kemana?" "Aku mau ke pasar." Teman Darmi yang melihat ibu Darmi dengan pandangan bertanya, "Darmi, siapa yang di belakangmu? Apakah dia ibumu?" Darmi yang tak ingin temannya tahu jika dia punya ibu yang jelek dan kotor segera menjawab, Dia pembantuku. Tentu saja bukan ibuku. Amit-amit deh punya ibu seperti itu. Betapa sedihnya hati ibu Darmi ketika mendengar semuanya. Namun, dia hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi di tengah jalan, Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Darmi, kamu mau kemana?" "Aku mau ke pasar." Ngomong-ngomong, siapa yang berjalan belakangmu? Apa dia ibumu?" "Bukan, dia bukan ibuku. Dia pembantuku." Sungguh hati ibu Darmi sangat sedih. Begitu tega anaknya sendiri mengakui dirinya sebagai pembantu. Dengan sekuat tenaga, ibu Darmi menahan air matanya. Sampailah mereka ke pintu gerbang pasar. Saat memasuki pintu gerbang pasar, lagi-lagi Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Darmi, tumben kau ke pasar. Siapa yang berjalan di belakangmu?" Dia pembantuku." Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tak tahan lagi. Maka dia pun berdoa dalam hati. Ya Tuhan, saya sudah tidak sanggup lagi dengan sikap anak hamba. Tolong kiranya Tuhan memberikan dia hukuman agar dia menjadi jerah. Setelah ibu Darmi berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit, "Ibu, tolong aku. Ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan lagi?" Tiba-tiba Darmi menjadi pelan-pelan Darmi menjadi batu. Ibu Darmi menangis biru. Maafkan ibu, Nak. Ini semua karena sikapmu terhadap ibu. Ampun, Bu. Ampun. Darmi tidak akan mengulanginya lagi. Ampun, Bu. Sayang, semua tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Darmi harus menerima hukuman karena telah durhaka terhadap ibunya yang sudah menjaga dan merawatnya sampai besar. Batu itu akhirnya dipinggirkan orang-orang dan disandarkan di tepi tebing. Hingga sekarang batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan batu menangis. Baik teman-teman, hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini bahwa kita tidak boleh durhaka terhadap orang tua yang telah menjaga, melahirkan, dan merawat kita hingga besar. Sayangilah ibumu, cintailah ibumu, karena dialah yang selalu menjagamu dari kecil sampai besar. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.